Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Madura, Fakultas Kesehatan Prodi D3 Farmasi, kelompok 3A semester 3. Pada video kali ini kami akan membahas hubungan struktur aktivitas obat analgesik non-narkotik menggunakan aplikasi ChemDraw. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok praktikum kimia farmasi yang saya sendiri atas nama Novita Sulistiawati dengan NPM 21, Putri Ayu Oktaviana dengan NPM 03, Ilham Aditya dengan NPM 15, Emilia Putri dengan NPM 08, dan yang terakhir Halmiati dengan NPM 11. Apa itu analgetika non-narkotika? Analgetik non-narkotik itu adalah obat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai rasa sakit yang moderat, sehingga sering juga disebut dengan analgetika ringan. Selain itu, juga menurunkan suhu badan pada keadaan panas badan yang tinggi dan juga sebagai anti radang untuk pengobatan rematik. Analgesik non-narkotik itu mengurangi nyeri dengan dua aksi, di mana aksinya yaitu di sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Tempat aksi utama yaitu di sistem saraf perifer, dan pada level nociceptor dapat mengurangi penyebab nyeri. Sensasi nyerinya itu berhubungan dengan pelepasan substansi endogen seperti prostaglandin dan bradikinin. Nah, berdasarkan struktur kimianya ini, analgetika non-narkotika itu dibagi menjadi dua, yaitu analgetika antipiretik dan obat anti radang bukan steroid atau non-steroid inflammatory drugs, yang dikenal dengan singkatan NSAID. Senyawa analgesik antipiretik itu terbagi menjadi dua. Ada senyawa turunan anilin dan piaminofenol dan senyawa turunan 5-pirazolon. Untuk senyawa turunan anilin dan piaminofenol ini ada anilin, asetanilida, benzanilid, salisilamid, p-aminofenol, anisidin, fenetidin, paracetamol, fenacetin, dan fenetsal. Untuk senyawa turunan 5-pirazolon ini ada antipirin, profifenazon, amidopirin, dan metampiron. Golongan analgesik non-narkotik yang kedua itu ada senyawa anti radang bukan steroid yang dikenal dengan NSAID. Ada tiga. Yang pertama itu senyawa turunan asam salisilat yang terdiri dari asam salisilat, metil salisilat, salisilamid, dan asam asetil salisilat. Dan yang kedua itu ada senyawa turunan 5-pirazolidindion. Di antaranya ada fenilbutazon, oksifenbutazon, dan sulfinpirazon. Yang ketiga itu senyawa turunan asam N-antranilat. Ada asam salisilat, asam fluvenamid, asam meklofenamid, lumirakoxib, gafenin, dan flotafenin. Pada praktikum kali ini kami menggunakan aplikasi ChemDraw. Pertama, digambar struktur kimia analgesik non-narkotik dan turunannya. Lalu ditentukan stereokimia, analisis molekul, energi minimum, dan data kimia struktur. Ini adalah hasil pembuatan struktur analgetik non-narkotik menggunakan aplikasi ChemDraw. Ini adalah struktur analgesik dan antipiretik. Struktur umum 5-pirazolon, struktur NSAID asam salisilat dan turunannya, struktur 5-pirazolidindion dan turunannya, struktur asam N-antranitlat dan turunannya. Nah, ini adalah data fisika kimia dari semua golongan dan turunan analgesik non-narkotik, yaitu analgesik, antipiretik, dan turunannya. Dan selanjutnya ini juga sama, yaitu data fisika kimia golongan NSAID dan turunannya. Sebenarnya data-data ini untuk mempermudah mengetahui mana senyawa yang memiliki nilai yang lebih besar dan mana yang memiliki nilai yang lebih kecil. Artinya, untuk mempermudah dalam membandingkan senyawa analgesik non-narkotik termasuk dalam golongan dan turunannya. Dari data berat molekul ini diketahui bahwa senyawa anilin yang merupakan golongan analgesik antipiretik memiliki berat molekul yang paling rendah. Berapa? Yaitu 93,13 gram per mol. Sedangkan pada golongan NSAID, salisilamid memiliki berat molekul yang paling rendah, yaitu 137,14 gram per mol. Namun, dari semua senyawa analgesik non-narkotik ini memiliki berat molekul yang kurang dari 500 gram per mol.
Nah, bagaimana hubungan aktivitas senyawa analgesik non-narkotik dengan berat molekul atau yang dikenal dengan molecular weight? Semakin kecil nilai bobot molekul, maka semakin mudah senyawa untuk menembus membran dan proses absorpsinya itu juga semakin cepat untuk mencapai tempat kerjanya. Sehingga senyawa yang memiliki berat molekul yang rendah atau paling rendah di antara golongan analgesik non-narkotik ini menjadi lebih efektif untuk menembus membrannya. Nah, bagaimana jika berat molekulnya besar? Semakin besar berat molekul yang diperoleh, maka semakin buruk kemampuan dalam berdifusi menembus membran. Kenapa? Ya, karena berat molekulnya itu sudah berat, sehingga sulit untuk menembus membrannya. Nah, berat molekul senyawa yang dapat menembus membran biologis menurut aturan Lipinski itu tidak lebih dari 500 gram per mol. Kenapa? Karena berat molekul yang lebih dari 500 gram per mol itu sudah tidak bisa berdifusi menembus membran sel. Jadi, semua golongan analgesik non-narkotik yang terdiri dari golongan analgesik antipiretik dan turunannya, golongan NSAID dan turunannya, semuanya itu bisa menembus membran dan diabsorpsi. Karena berat molekulnya itu kurang dari 500 gram per mol. Namun, hanya senyawa anilinlah, yaitu golongan analgesik antipiretik yang paling mudah menembus membran dan absorpsinya untuk mencapai tempat kerjanya itu lebih cepat daripada senyawa lainnya. Kenapa? Karena anilin itu berat molekulnya itu paling rendah di antara semua golongan analgesik non-narkotik. Seperti itu. Berdasarkan tabel data dipol tersebut, diketahui pada golongan analgesik antipiretik yang memiliki nilai dipol terbesar adalah senyawa oksifenbutason dengan nilai dipol sebesar 0,798, di mana senyawa ini termasuk golongan obat turunan 5-pirazolon. Sedangkan yang mempunyai nilai dipol terendah adalah senyawa fenacetin, di mana senyawa fenacetin ini termasuk golongan obat turunan anilin dan p-aminofenol dengan nilai dipol sebesar -98784. Sedangkan pada turunan obat NSAID diketahui yang mempunyai nilai dipol terbesar adalah senyawa asam diklofenamat dengan nilai dipol sebesar 6,42, di mana senyawa ini termasuk golongan obat N-antranilat. Sedangkan yang mempunyai nilai dipol terendah adalah senyawa salisilamid dengan nilai dipol sebesar -6,0182, di mana senyawa ini termasuk golongan obat turunan asam salisilat. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat diketahui hubungan aktivitas senyawa analgesik non-narkotik dengan nilai dipol, yaitu di mana senyawa dengan nilai dipol momen tinggi cenderung lebih polar. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan senyawa untuk berinteraksi dengan target biologis yang bersifat polar, seperti reseptor atau enzim, sehingga senyawa dengan dipol momen tinggi dapat memiliki aktivitas obat baik jika interaksi polar diperlukan, dan senyawa dengan nilai dipol momen rendah cenderung kurang polar. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan senyawa untuk larut dalam pelarut polar dan ketersediaannya dalam tubuh. Senyawa dengan nilai dipol momen rendah mungkin memiliki aktivitas obat yang baik jika interaksi nonpolar atau lipofilik diperlukan. Berdasarkan tabel data energi minimum tersebut, dapat diketahui pada golongan analgesik antipiretik yang memiliki nilai total energi terbesar adalah senyawa metampiron dengan nilai total energi sebesar 132,7/52, di mana senyawa metampiron ini merupakan golongan turunan 5-pirazolon dan yang memiliki nilai total energi terendah pada golongan analgesik antipiretik adalah salisilamid dengan nilai total energi sebesar -5,9870, di mana salisilamid ini merupakan turunan golongan anilin dan p-aminofenol. Sedangkan pada turunan NSAID yang mempunyai nilai energi total terbesar adalah senyawa asam asetil salisilat dengan nilai total energi sebesar 14,5899, di mana senyawa ini termasuk golongan obat turunan asam salisilat
Dan yang mempunyai nilai total energi terendah pada golongan NSAID adalah senyawa salisilamid dengan nilai total energi sebesar 2,4251, di mana senyawa ini juga termasuk golongan obat turunan asam salisilat. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat diketahui hubungan aktivitas obat golongan analgesik non-narkotik terhadap nilai total energi, di mana perbedaan besar energi sangat berpengaruh pada kestabilan struktur suatu senyawa. Di mana semakin besar energi, maka senyawa tersebut semakin tidak stabil. Sebaliknya, semakin kecil energi yang dihasilkan, maka semakin stabil struktur geometri senyawa tersebut. Menurut Harjono 2017, dalam bukunya yang berjudul Peran Kimia Medisinal dalam Pengembangan Obat Anti Kanker, yaitu semakin kecil energi ikatan, maka semakin stabil pula ikatan obat dengan reseptor, sehingga dapat diprediksi obat tersebut semakin tinggi aktivitasnya. Berdasarkan tabel data melting point tersebut diketahui pada golongan analgesik antipiretik yang memiliki nilai melting point terbesar adalah senyawa fenetsal, di mana senyawa fenetsal merupakan golongan turunan anilin dan p-aminofenol, dan yang memiliki nilai melting point terendah pada golongan analgesik antipiretik adalah anilin, di mana anilin ini merupakan turunan golongan anilin dan p-aminofenol. Sedangkan pada turunan NSAID yang mempunyai nilai melting point terbesar adalah senyawa oksifenbutazon, di mana senyawa ini termasuk golongan obat 5-pirazolon, dan yang mempunyai nilai melting point terendah pada golongan NSAID adalah senyawa asam mefenamat, di mana senyawa termasuk golongan obat N-antranilat. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat diketahui hubungan aktivitas senyawa analgesik non-narkotik dengan melting point adalah hubungan aktivitas obat dengan melting point secara umum, yaitu senyawa titik leleh lebih rendah mungkin diabsorpsi dengan baik dibandingkan senyawa titik leleh lebih tinggi pada dosis tertentu. Fraksi yang diabsorpsi obat titik leleh lebih tinggi dibatasi oleh dosis hingga derajat yang lebih besar dibandingkan dengan senyawa titik leleh rendah. Pada golongan analgetik antipiretik turunan anilin dan p-aminofenol yang memiliki nilai lebih dari 0 adalah benzanilin, anilin, fenitidin, dan asidin, dan asetanilida dan p-aminofenol, dan senyawa yang memiliki nilai kurang dari 0 adalah fenacetin, paracetamol, salisinilin, dan fenetsal. Pada golongan analgetik antipiretik semua turunan 5-pirazolon memiliki nilai Gibbs energi lebih dari 0. Pada golongan NSAID turunan senyawa asam salisilat semua senyawanya memiliki nilai Gibbs energi kurang dari 0. Pada golongan NSAID turunan senyawa 5-pirazolidindion semua senyawanya memiliki nilai Gibbs energi lebih dari 0. Hubungan struktur aktivitas analgesik non-narkotik dengan energi Gibbs. Energi afinitas atau energi bebas Gibbs dalam termodinamika dikenal juga sebagai entalpi bebas, yakni suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan. Energi bebas Gibbs dilambangkan dengan Ag, digunakan untuk memprediksi apakah suatu reaksi dapat berjalan secara spontan atau tidak. Nilai Ag kurang dari 0 berarti reaksi dapat berlangsung dengan spontan. Ag sama dengan 0 reaksi berlangsung dalam kesetimbangan. Ag lebih dari 0 reaksi berjalan tidak spontan. Energi Gibbs akan semakin spontan bernilai semakin negatif di bawah 0. Semakin spontan energi Gibbs, maka semakin kuat interaksi antara ligan dan protein target. Ini adalah data MR dari terbesar ke terkecil. Analgetik antipiretik turunan anilin dan p-aminofenol paling besar yaitu fenetsal 71,58, paling kecil anilin 30,1. Dari analgetik antipiretik turunan 5-pirazolon paling besar amidopirin 69,37, paling kecil antipirin 56,29. NSAID turunan asam salisilat, asam asetil salisilat yang paling besar sebesar 43,29, yang paling kecil yaitu asam salisilat sebesar 33,9. NSAID turunan 5-pirazolidindion
Paling besar yaitu sulfinpirazon sebesar 109,95, paling kecil yaitu fenilbutazon 87,7. NSAID turunan N-antranilat paling besar yaitu floktafenin 406,36, paling kecil asam mefenamat 71,8. Inilah data CMR dari terbesar ke terkecil. Yang pertama, analgetik antipiretik turunan anilin dan p-aminofenol. Paling besar yaitu Fenetzal 7,3375, paling kecil yaitu anilin 305,73. Turunan 5-pirazolon paling besar yaitu profifenazon 6,9503, paling kecil antipirin 5,5589. NSAID turunan asam salisilat. Asam asetil salisilat paling besar yaitu 4,4576, asam salisilat paling kecil yaitu 3,493. NSAID turunan N-antranilat paling besar floktafenin 9,9059, paling kecil asam mefenamat 6,714. NSAID turunan 5-pirazolidindion paling besar yaitu sulfinpirazon 11,5008, paling kecil yaitu fenilbutazon 9,0778. Hubungan aktivitas senyawa analgesik non-narkotik dengan MR dan CMR. Refleksi molar atau MR yaitu ukuran molar pada molekul senyawa. Nilai calculated molar reflection CMR yaitu kalkulasi refleksi molar. Refraktivitas molar digunakan untuk menyatakan sifat sterik suatu senyawa yang dapat mempengaruhi interaksi obat terhadap reseptor. Semakin besar hasil CMR, maka semakin besar sifat sterik yang didapatkan. Maka interaksi obat terhadap reseptor kurang baik. Semakin kecil nilai MR, maka semakin kecil pula efek steriknya, sehingga interaksi senyawa uji terhadap reseptornya menjadi lebih baik. Sehingga semakin besar nilai MR, maka akan berpengaruh terhadap proses absorpsi atau permeabilitas yang menjadi kurang baik. Hasil yang diperoleh dari data MR dan CMR pada senyawa anilin golongan dari analgesik antipiretik yaitu 30,1 dan senyawa asam salisilat golongan NSAID yaitu 33,9. Maka hasil dari kedua senyawa tersebut dikatakan baik karena memenuhi persyaratan Lipinski Rule of 5 yaitu 40-150. Nilai CMR yang didapat pada senyawa anilin memiliki nilai CMR yang lebih kecil dibandingkan asam salisilat. Maka menunjukkan bahwa senyawa anilin golongan analgesik antipiretik memiliki sifat hidrofobik. Nah, ini adalah data dari log P senyawa analgesik non-narkotik. Nah, bisa dilihat bahwa datanya itu tidak sama. Nah, sebenarnya log P itu merupakan parameter untuk menentukan suatu senyawa itu bersifat hidrofilik atau hidrofobik. Nah, maksudnya itu, koefisien partisi ini menggambarkan hidrofobisitas suatu molekul. Nilai log P ini merupakan rasio distribusi senyawa obat pada pelarut nonpolar atau polar. Bagaimana? Semakin besar nilai log P, maka lipofilisitas senyawa obat semakin tinggi. Apa sih lipofilitas itu? Nah, lipofilitas ini sebagai afinitas suatu senyawa terhadap fase lipid yang menggambarkan kemampuan senyawa tersebut untuk berpenetrasi ke dalam membran lipid secara in vivo. Bagaimana? Seperti yang diketahui, akumulasi suatu senyawa pada organ tertentu yang dimaksudkan itu pada reseptor biologisnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan senyawa tersebut untuk menembus membran lipidnya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana hubungan aktivitas obat analgesik non-narkotik dengan log P? Menurut aturan Lipinski, nilai log P itu tidak boleh lebih dari 5, dan yang bernilai negatif itu juga tidak baik. Kenapa? Karena molekul tersebut sudah tidak dapat melewati membran lipid bilayer. Dari data log P didapatkan bahwa tidak ada senyawa yang memiliki log P lebih dari 5. Nah, kenapa sih kok ada senyawa yang lebih dari 5 log P-nya? Nah, hal itu diakibatkan banyaknya atom EC yang menyebabkan meningkatnya partisi koefisien, sehingga bioavailabilitasnya itu rendah. Seperti itu. Jadi, untuk golongan analgesik antipiretik dan NSAID yang termasuk dari analgesik non-narkotika itu dapat menembus membran biologis karena tidak lebih dari 5 nilai log P-nya. Seperti itu. Berdasarkan data C log P pada golongan analgesik antipiretik,
Senyawa yang memiliki C log P rendah yaitu senyawa anilin dengan nilai log P-nya minus 0,336. Selain itu, pada senyawa antipirin juga diperoleh nilai C log P minus yaitu minus 0,943 yang merupakan turunan dari 5-pirazolon. Sedangkan nilai C log P yang tinggi yaitu pada senyawa fenetsal yang merupakan turunan anilin dan p-aminofenol. Bagaimana dengan golongan NSAID? Pada golongan NSAID, nilai C log P yang paling tinggi yaitu asam meklofenamat, yaitu lebih dari 5 nilai C log P-nya berapa? Yaitu 6, yang merupakan turunan dari senyawa N-antranilat. Sedangkan nilai log P yang paling rendah yaitu sulfinpirazon yang merupakan turunan dari 5-pirazolidindion. Nah, bagaimana hubungan C log P dengan aktivitas obat analgesik non-narkotik? Senyawa yang tidak memenuhi aturan syarat Lipinski berdasarkan dari data C log P-nya tadi itu ada anilin dan antipirin. Kenapa? Karena C log P-nya itu bernilai negatif, sehingga molekul tersebut sudah tidak dapat melewati membran lipid bilayer. Nah, selain itu juga ada asam meklofenamat. Kenapa tidak memenuhi persyaratan? Karena asam meklofenamat ini C log P-nya lebih dari 5. Molekul yang memiliki sifat terlalu hidrofobik cenderung memiliki tingkat toksisitas yang besar. Karena apa? Karena tertahan lebih lama pada lipid bilayer dan terdistribusinya itu lebih luas di dalam tubuh, sehingga selektivitas ikatan menjadi kurang terhadap enzim target. Seperti itu. Dari data TPSA diketahui bahwa semua senyawa golongan analgesik antipiretik dan NSAID memiliki nilai TPSA yang baik, kecuali oksifenbutazon yang memiliki nilai TPSA min 207,28 yang merupakan golongan NSAID turunan 5-pirazolidindion dan floctapenin yang memiliki TPSA 406,36. Topologi polar surface area, yakni TPSA, dalam kimia medisinal digunakan untuk menganalisis kemampuan obat untuk masuk ke dalam sel. Nilai TPSA untuk obat yang memiliki bioavailabilitas yang baik yaitu berada pada rentang 20 sampai 130. Apa itu bioavailabilitas? Bioavailabilitas suatu obat adalah laju dan jumlah relatif obat yang mencapai sirkulasi umum tubuh atau sistem peredaran darah. Jadi kesimpulannya dari hubungan aktivitas analgesik non-narkotika yaitu perbedaan struktur kimia seperti modifikasi gugus pada senyawa analgesik non-narkotik mempengaruhi aktivitas obat dalam menembus membran sel dan berikatan dengan reseptor. Aktivitas obat dapat ditentukan melalui data fisika kimia pada aplikasi ChemDraw seperti stereokimia, berat molekul, energi minimum atau total energi. Data kimia struktur, titik leleh, MR, CMR, log-P, log-P. Berdasarkan hasil data fisika kimia didapatkan bahwa senyawa anilin golongan analgesik antipiretik lebih besar aktivitasnya daripada golongan NSAID. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya Novita Sulistiawati selaku pemimpin presentasi. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching and see you for the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.